Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pembuatan deskripsi mesin. Deskripsi mesin ini tidak hanya digunakan untuk sistem kendali elektropneumatik, namun juga bisa dipakai untuk mata pelajaran yang lain. Untuk bahasan di bab ini ada 6 bahasan, yaitu apa itu deskripsi mesin, siapakah yang membuat deskripsi mesin, kapan deskripsi mesin dibuat, mengapa deskripsi mesin harus dibuat, kemudian ada komponen apa saja sih yang harus ada dalam pembuatan deskripsi mesin, dan yang terakhir adalah nanti kita akan mulai membahas bagaimana cara membuat deskripsi mesin tersebut. Memasuki slide yang pertama, yaitu apa sih deskripsi mesin. Nah, deskripsi mesin itu sendiri bisa kita jabarkan sebagai rincian penggunaan dan fungsi dibuatnya mesin. Kita membuat mesin itu harus tahu rincian penggunaan dan fungsi pembuatannya. Sebagai contoh, mesin dibuat untuk memotong plat besi. Kemudian ada lagi mesin dibuat untuk menekuk kardus dan lain-lain. Selain itu, deskripsi mesin juga berupa seperti spesifikasi mesin secara umum. Nah, spesifikasi mesin secara umum ini lebih berarah ketika mesin ini kita berikan kepada orang lain, orang itu membaca deskripsi mesin, dia bisa mengoperasikan atau merakit mesin ini sesuai dengan speknya. Sebagai contoh, mesin beroperasi menggunakan tenaga udara dengan input menggunakan proximity tegangan 12 volt, sedangkan untuk kendali solenoid menggunakan 24 volt. Sehingga customer atau orang yang akan menggunakan mesin ini tahu bahwa mesin ini beroperasi menggunakan tenaga ini dengan input ini dan kendali seperti ini. Dan yang terakhir di sini adalah rincian dari masing-masing komponen. Rincian ini yang dimaksudkan bukan rincian gambaran seperti kita pendesainan, tapi rincian ini adalah overall dari komponen yang akan kita masukkan ke dalam mesin. Contoh, input pada limit switch yang kita gunakan pada mesin ini menggunakan tegangan berapa dan arus berapa, sehingga kita sebagai seorang user atau sebagai seorang pengguna tahu bahwa mesin ini menggunakan limit switch atau menggunakan komponen elektro dengan batas kerja yang sudah tercantum pada deskripsi. Membahas mengenai siapakah yang diharuskan membuat deskripsi mesin, apakah semua orang, ataukah hanya pengajar, ataukah hanya supervisi, kita kembali lagi kepada desainer dan teknisi. Jadi di sini ada dua personal yang perlu membuat deskripsi mesin. Yang pertama adalah desainer. Kapan desainer ini membuat? Ketika dia akan membuat suatu mesin, dia perlu mendesain, dia perlu komponen apa saja dan bagaimana sih cara kerjanya. Kemudian ketika akan diadakan pembaruan mesin, sudah ada mesin, perlu diperbarui, sehingga dia perlu membuat deskripsi yang model lama atau desain yang lama, kemudian dia juga membuat dengan desain yang baru. Selain itu, selain pembaruan, ada perbaikan. Perbaikan ini tidak selalu mengarah kepada pembaruan, tapi perbaikan lebih ke arah mempertahankan mesin yang lama. Ketika terjadi kerusakan, tidak semua komponen kita ajukan. Sebagai seorang desainer, kita hanya mengajukan komponen-komponen yang dibutuhkan saja. Nah, yang kedua, pembuatan deskripsi mesin juga dilakukan oleh teknisi. Nah, di sini kita yang berperan sebagai seorang teknisi mesin. Tugasnya lebih banyak, kurang lebih. Yang pertama adalah pelaporan uji coba. Biasanya ketika kita sudah beli mesin baru, dipasang, dilakukan uji coba. Nah, ketika kita mau melaporkan uji coba mesin, apakah mesin ini berjalan dengan baik ataukah tidak, kita perlu membuat deskripsi mesin, sehingga ketika kita laporkan kepada supervisor bisa membaca, oh ada yang kurang di sini. Nah, disitulah peran teknisi mesin dalam pembuatan deskripsi mesin. Kemudian ada pembaruan mesin seperti yang dilakukan oleh desainer.
pembaruan mesin ini lebih ke arah di lapangan. Ketika seorang teknisi melihat ada kinerja mesin kurang baik, perlu dilakukan pembaruan, maka teknisi harus membuat desain, kemudian membuat deskripsi mesin dan apa saja item-item yang harus diperbarui. Atau istilahnya kita untuk pembaruan ini upgrade. Nah, bagaimana upgrade yang perlu dilakukan pada suatu mesin. Yang ketiga adalah analisis kinerja mesin. Ketika ada mesin baru ya, seperti di pelaporan uji coba, tapi di sini tidak perlu ada laporan. Analisis kerja ini hanya untuk catatan pribadi. Bagaimana sih kinerja mesin ini, sehingga apabila kita ingin melakukan pembaruan, apabila kita ingin melakukan pelaporan, kita bisa mempertanggungjawabkan, kita bisa melaporkan, kita bisa membuat upgrade mesin menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah evaluasi produk. Nah, ini yang sering kita tahu di YouTube atau di media yang lain, Instagram dan segala macamnya. Evaluasi produk ini mungkin lebih kita kenal sebagai review. Nah, review seperti review handphone, review laptop, review baju dan lain sebagainya. Nah, evaluasi produk juga seperti itu. Dengan adanya deskripsi mesin, kita mencocokkan dengan mesin, sehingga dengan deskripsi dan mesin yang sudah kita pantau, kita bisa mengevaluasi bagaimana sih kinerja produk ini, apakah produk ini recommended, apakah produk ini perlu pembaruan atau produk ini tidak layak. Nah, deskripsi mesin sangat memegang alih yang sangat besar dalam pengevaluasian produk. Entah mau ada beli baru, entah mau upgrade, entah mau perbaikan, segala macamnya bisa dilakukan dengan adanya produk dan deskripsi mesinnya. Berbicara tentang kapan sih deskripsi mesin harus dibuat, nah kita bahas juga mengenai urutan-urutan yang kurang lebih insya Allah ada dalam pembuatan mesin. Yang pertama, kita analisis dulu kebutuhan kita apa, kemudian kita desain tempat dan meletakkan mesin. Mesin ini akan taruh di mana, tempatnya bagaimana. Setelah itu kita simulasikan dulu kerja mesin. Apakah setelah kita simulasikan, nah di simulasi ini kita tidak perlu terlalu detail membahas. Setelah ada simulasi kerja, baru kita membuat deskripsi mesin. Nah, mesin apa yang akan kita pakai, komponennya apa saja. Setelah deskripsi mesin dibuat, kita deskripsikan lagi komponennya. Nah, ini adalah pengembangan dari deskripsi mesin, di mana komponen-komponen yang akan dibahas akan lebih mendetail. Kalau di deskripsi mesin, kita hanya mendeskripsikan membuat mesin ini dengan kontrol PLC. Nah, sedangkan di deskripsi komponen kita akan lebih membahas secara detail. Part number-nya berapa, tegangan kerjanya berapa, input outputnya bagaimana, kemudian program yang akan kita masukkan dalam PLC itu apa. Nah, itu kita bahas di deskripsi komponen. Sedangkan di deskripsi mesin tidak terlalu dalam. Kita hanya membahas dia menggunakan PLC. Kita butuh sekian input dan sekian output. Kita butuh 5 output dan 10 input katakan. Tetapi di deskripsi komponen kita kesulitan mencari PLC yang hanya memiliki input dan output yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga kita tahu part number mungkin bisa lebih inputnya, bisa lebih di outputnya. Nah, terakhir sebelum kita deskripsikan bagaimana merakitnya, kita harus mengadakan terlebih dahulu. Beli komponen, kita buat mal, kemudian kita potong bahannya, kita rakit, dan kita lakukan uji coba mesin. Sebagian dari kita mungkin akan bertanya-tanya, seberapa penting sih pembuatan deskripsi mesin ini, mengapa harus dibuat? Toh kita sebagai seorang teknisi tidak perlu terlalu detail membahas deskripsi mesin. Nah, di sini pembuatan deskripsi mesin sangat penting. Mengapa? Yang pertama, kita meminimalisir kekurangan desain. Karena dengan adanya desain, kita bisa mengevaluasi. Oh, desain ini kurang seperti ini kurang panjang, ini kurang pendek, ini kurang mepet, ataupun bagaimana. Kemudian kita juga meminimalisir kesalahan desain. Setelah kita desain, mungkin ada kesalahan yang semulanya lebih efektif kita buat gerakan berputar daripada
kita buat gerakan maju dan mundur. Nah, seperti ini perlu kita buat. Seperti pada penggunaan silinder pneumatik, kita saat ini sudah mengenal rootless atau silinder pneumatik yang tidak menggunakan batang silinder, sehingga itu akan lebih efektif kita gunakan dibandingkan kita menggunakan silinder pneumatik yang pada umumnya kita kenal. Kemudian meminimalisir kesalahan komponen. Di awal kita butuh I/O dengan input sebanyak 4 dan output sebanyak 10 katakan. Apabila kita tidak mendeskripsikan mesin terlebih dahulu, bisa-bisa sebagai seorang pengadaan, sebagai seorang seller, kita malah membelikan part yang tidak dibutuhkan. Kita hanya butuh Zelio dengan harga yang lebih murah, harga 2 juta atau 3 juta. Tetapi ketika kita tidak membuat deskripsi mesin, sebagai seorang seller, tentu kita ingin keuntungan yang lebih banyak. Akhirnya kita jual Omron. Nah, di sini Omron pasti lebih mahal dengan keuntungan yang jelas lebih banyak. Tapi itu tidak dibutuhkan oleh customer. Pada akhirnya customer tidak mempercayai kita sebagai seorang seller lagi. Kemudian memaksimalkan pemanfaatan bahan. Nah, di sini bahan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Adanya deskripsi, kita bisa membuat mal dan modelnya. Mal dan model kita tidak menggunakan besi, biasanya kita menggunakan kertas, kain, kardus, dan lain-lain. Nah, ini ketika bahan yang terbuang tidak terlalu banyak harga yang kita buang, daripada kita memotong besi ternyata ukurannya tidak pas. Kemudian mempermudah menganalisis kerja mesin. Dengan adanya deskripsi mesin, tentu nanti untuk analisis kerja didampingi oleh gambar mesin dan deskripsi kerja. Dan yang terakhir adalah evaluasi mesin. Nah, adanya deskripsi kita bisa evaluasi dengan mudah. Sebagai contoh, kita menggunakan proximity dengan tegangan 24 volt. Deskripsi yang kita buat yaitu power supply dengan tegangan 36 volt. Nah, dari sini kita tahu, oh, power supply-nya terlalu besar, sedangkan proximity hanya butuh 24 volt maksimal. Apa yang harus kita lakukan? Dari membaca deskripsi mesin, kita bisa mengambil langkah mengganti power supply atau menambah komponen yang lain. Berbicara mengenai komponen apa saja, ini bahasan kita sebelum terakhir. Banyak komponen yang harus ada dalam deskripsi mesin. Tidak usah terlalu detail, karena kita sebatas teknisi. Yang jelas, dalam pembuatan mesin, ada komponen-komponen penyusunnya, seperti frame atau bingkai. Kalau gampangannya lebih gampang dalam bahasa Jawa kita nyebutnya rongko mesin. Nah, itu namanya frame. Kemudian ada cover. Nah, cover ini lebih ke arah lebih gampang kita nyebutnya totoknya. Nah, ini atau tutupnya. Ini disebut cover atau penutup. Kemudian ada platform dinamis dan platform statis. Platform ini adalah display atau landasan, seperti dudukan. Kita lebih mudahnya nyebut dudukan. Seperti silinder pneumatik, dia tidak mungkin berdiri sendiri. Maka silinder pneumatik harus duduk di suatu plat atau suatu tempat. Nah, ini dinamakan sebagai platform statis. Nah, untuk silindernya. Sedangkan untuk rootnya yang bergerak, seperti pendorong, attachmentnya, pisau, penjepit, dan lain sebagainya, dia bergerak, maka disebut sebagai platform statis. Nah, ini juga bisa disebut sebagai attachment. Komponen yang lain adalah komponen dinamis dan komponen statis. Nah, ini berbeda ya dengan platform. Kalau platform ini lebih ke arah base plate-nya. Kalau di sepeda motor, sebagai contoh, kalau platform dinamis atau platform yang bergerak itu seperti dudukan pada pegas. Nah, dudukan pada shock breaker, ya kita nyebutnya shock breaker, itu dudukannya adalah platform statis. Platform dinamis untuk dudukan pegas. Sedangkan pegasnya sendiri merupakan komponennya. Kemudian kalau di sepeda motor kita juga mengenal ada
roda atau ban. Nah, bannya, kemudian peleknya itu adalah komponen platform. Mohon maaf, dia adalah platform statis. Mohon maaf, dia platform dinamis untuk ban. Kalau ban itu platform dinamis dan komponen dinamis. Nah, jadi di situ ada dua hal yang jadi satu. Kalau bannya sendiri dia adalah komponen, sedangkan platformnya itu garpunya. Nah, garpu penjepit di roda itu platform atau base plate-nya. Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana platform, mana komponen. Kalau platform pada umumnya ketika mesin itu dibongkar, platformnya masih ada. Sehingga yang pertama diganti apabila ada kerusakan itu komponen, bukan platform, karena platform ini lebih ke arah dudukan komponen dinamis atau dudukan komponen yang statis, yang diam. Sedangkan komponennya sendiri adalah sesuatu yang bisa diganti atau didaur ulang. Kembali membahas bagaimana pembuatan deskripsi mesin. Ini kita mengacu kembali pada komponen yang tadi kita bahas. Ada frame, kemudian ada cover, ada platform statis, ada platform dinamis, kemudian komponennya yang dinamis maupun statis. Kalau untuk platform dinamis ini jadi satu dengan komponen yang bergerak. Mana? Untuk komponen yang dinamis sendiri adalah batang dari silinder. Di sini ada silinder 2A, ada silinder 1A. Ada silindernya, kemudian ada rod atau bagian yang mendorong batang pistonnya. Nah, batang piston itu disebut sebagai komponen yang dinamis. Sedangkan platform yang dinamis sendiri adalah attachment. Di ujung dari piston dipasang plat untuk mengangkat di silinder 1A. Sedangkan di silinder 2A komponen dinamisnya adalah rod, sedangkan platformnya adalah tempat yang digunakan untuk mendorong benda. Nah, ini disebut sebagai komponen dinamis dan platform dinamis. Sedangkan komponen statis sendiri adalah silindernya. Nah, jadi ada silinder, kemudian ada batang pistonnya. Kalau untuk silinder sendiri, dia termasuk dalam komponen yang diam, komponen statis. Dan dudukannya, nah tentu silinder tidak berdiri sendiri, dia duduk di suatu tempat, suatu base plate. Nah, ini disebut sebagai platform statis. Platformnya tidak bergerak, dudukannya tidak bergerak. Kemudian ada cover dan ada frame. Nah, kalau untuk frame sendiri, ini adalah rangkanya, bagaimana bingkai kita buat, bagaimana bentuknya, tentu akan dijelaskan kembali atau diperjelas lagi di gambar kerja. Kemudian ada cover. Nah, cover ini overall secara umum kita mau pakai penutup apa sih? Kalau di komponen dinamis kita pakai besi, atau kita pakai akrilik, atau kita pakai plastik, kita pakai aluminium. Nah, ini masuk di cover. Seperti contoh di frame, kalau badan kita sendiri tulang adalah frame atau rangkanya, sedangkan cover adalah daging, kulit, dan otot. Nah, itu termasuk dalam cover, penutup dari frame tersebut. Sehingga nanti diharapkan teman-teman bisa membedakan mana sih komponen yang bergerak dan tidak bergerak. Kemudian base plate atau platform atau attachment bisa kita nyebutnya, itu yang mana yang statis, mana yang dinamis. Kemudian ada rangka dan cover apa yang digunakan pada mesin. Sebagai contoh, pada pembuatan deskripsi mesin di sini, untuk komponen dinamis yang kita bahas seperti tadi ya, root cylinder dengan panjang langkah sekian milimeter. Di sini kita ambil contoh root cylindernya, panjang langkahnya adalah 10 mm. Nah, di sini ada komponen statis juga. Nah, komponen statis sendiri adalah silinder pneumatiknya, bukan batangnya ya. Ya, jadi silinder dengan tekanan kerja 2 hingga 10 bar. Bisa kita pakai double acting atau single acting silinder. Kemudian ada platform dinamis. Nah, platform dinamis ini base plate yang bergerak atau attachment. Di sini berfungsi untuk mengangkat benda dengan ukuran 100 x 100 mili atau sekitar 10 x 10 cm. Dan untuk
platform dinamis yang digunakan untuk menggeser benda ukurannya 100 dikali 20 mm. Tentu ada platform dinamis lagi seperti pada konveyor. Nah, platformnya konveyor ini ukurannya berapa sih? Nanti didetailkan sendiri. Lalu ada platform statis. Nah, platform statis ini untuk dudukan silinder. Pada dudukan silinder 1A ada ukuran 50 kali 50 mm. Sedangkan untuk silinder 2A silakan coba nanti didesain berapa sih ukuran yang pas. Kemudian ada cover. Di sini saya mau menggunakan penutup akrilik yang transparan sehingga bisa tahu dengan jelas isinya bagaimana. Dan ada penggunaan frame dengan bahan stainless steel. Nah, dia lebih kuat. Lalu ada komponen-komponen lain yang bisa kita angkat seperti penggunaan limit switch, penggunaan power supply yang bagaimana, lalu ada proximity dan sensor-sensor yang lain, bisa optik. Mau kendali pakai apa? PLC boleh, dari Zelio ataupun Omron, atau mau pakai komponennya lain seperti Allen Bradley, atau yang sederhana menggunakan relay, atau mau menggunakan full penuh matic bisa. Sehingga untuk pembuatan deskripsi mesin, coba ini akan dijadikan tugas